Assalamualaikum, salam Indonesia. Nah, kali ini saya lagi berada di acara Sarasehan Literasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah banyak panjang ya kita melewati era pandemi, nah mulailah dicoba kegiatan tatap muka. Dan di kegiatan tatap muka ini saya bertemu salah satu sosok yang inspiratif ya dengan segudang kegiatan beliau, yaitu Mbak Debbie. Mbak Debbie apa panjangnya? Mbak Debbie Lukito Guyardi. Debbie Lukito Guyardi. 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 Ya, ada di Instagram lah, bisa dicek. Debs apa? Debs 1412. DEBZ 1412. Nah, Mbak Debbie, kan Mbak banyak bergerak di bidang literasi anak ya, Mbak ya. Ya. Nah, apa itu literasi menurut Mbak Debbie sebetulnya? Nah, literasi itu kalau mau diulas kan sebenarnya sudah banyak banget ya Mas ya. Nah, itu bisa di Google atau di apa atau di gerakan literasi sekolah. Nah, tapi bagi saya sendiri, saya pribadi, literasi itu kan nggak hanya yang baca tulis, tapi adalah menciptakan individu atau masyarakat yang literat. Nah, masyarakat yang literat. Ya. Apa itu masyarakat yang literat? Gampangnya adalah masyarakat yang berkarakter. Berkarakter. Ya, yang akhirnya nanti akan menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat bagi diri dan sekitarnya dan bisa bersaing nantinya Mas, karena memiliki keterampilan 4C itu yang didengung-dengungkan selalu kan 4C. Oh, itu yang 4C apa aja tuh, Mbak? Yang kolaboratif, komunikatif seperti itu, terus juga critical thinking, terus juga kreatif. Nah, itu seperti itu. Jadi masyarakat literat itu konsepnya ada di 4C itu ya? Akan menciptakan ke 4C. Nah, ini ada juga yang menarik nih dari Mbak. Katanya kuliahnya nih di luar negeri. Nah, ini bisa diceritakan nggak nih perjalanan kuliah Mbak Debbie sendiri? Apa dari kan belakangan katanya di mana, di Inggris itu dapat beasiswa semacam beasiswa residensi penulis sih sebenarnya. Beasiswa residensi penulis yang di dalamnya ada short course juga waktu itu. Belajar tentang adaptasi cerita rakyat dari Cambridge University waktu itu. Salah satu dosen saya waktu itu Dr. Nikolayeva. Dan dia ahlinya children literature waktu itu. Itu dari Inggris atau? Di Inggris. 2017. Nikolayeva itu orang Inggris apa? Dia kayaknya orang Rusia kayaknya. Rusia ya? Itu. Banyak banget ya cerita rakyat dari Rusia. Nah, itu apa aja yang Mbak kerjakan di dalam itu? Jadi banyak riset tentang adaptasi cerita rakyat itu. Karena kan sebenarnya kalau mau jujur aja kan banyak sih cerita-cerita rakyat yang berdarah-darah, yang horor, yang serem, yang maksudnya kayak apa ya? Bukan konsumsi anak-anak lah harusnya, mungkin itu harusnya konsumsi dewasa. Karena banyak banget unsur kekerasan gitu. Kekerasan verbal, mungkin kekerasan fisik seperti itu. Yang bunuh-bunuh, potong-potongan, iya ada. Bunuh, potong-potongan. Nah, sebagai contoh ini. Mengerikan. Oh ini. Mungkin Cinderella. Nah, Cinderella. Itu salah satu. Kayaknya Cinderella kan yang kita tahu kan ya ada tantangan, tapi kan nggak. Kan kasihan banget gitu ya. Gitu. Nah, pokoknya Cinderella yang dibully terus, dizolimi terus. Iya. Pada aslinya gimana? Aslinya berdarah-darah. Aslinya horor, mengerikan. Itu kan dari Brother Grimm ya. Brother Grimm. Yang dari Jerman itu yang berkebangsaan. Aslinya dari Jerman. Nah, kalau cerita aslinya Cinderella itu kan waktu pangeran itu mau mencari yang punya sepatu kacanya itu. Ya, sepatu kaca. Kan berkeliling lah. Saudara tirinya kan kepingin dipilih kan. Bener. Tapi kakinya kan kebesaran, nggak bisa kan. Iya, katanya dipotong katanya. Nah itu kalau dikonsumsi anak-anak gimana coba? Aslinya kakinya dipotong. Iya, cerita aslinya loh. Biar bisa aslinya. fit Biar bisa masuk. Biar bisa masuk sepatunya. Gitu. Terus juga ceritanya juga ada yang setelah maksudnya Cinderella dengan si pangeran, mereka harus keluar dari istana, malah katanya matanya ditusuk oleh gagak seperti itulah kan
ngeri banget kan cerita seperti itu. Pas dia mengusir gitu, apa ibu? Cinderella yang suruh mereka keluar. Cinderella yang mengusir? Nah, kan ceritanya kan dia baik ya. Nah, itu paling gampang lagi, paling gampang. Maleficent. Maleficent. Gimana ya? Iya, Maleficent. Itu kan sebenarnya kan yang difilmkan ternyata ada kan. sisi baiknya kan. Gitu. Nah, adaptasi cerita rakyat itu adalah gimana kita satu tokoh kita buat cerita yang lain yang lebih manusiawi gitu, untuk anak-anak yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak tanpa mengurangi cerita aslinya sebenarnya. Tapi ya yang asli-asli ya yang serem-serem itu. Iya, tapi kalau aslinya biasanya banyak banget. Nah, itu harus dihilangin. Kan dihilangin. ternyata Cinderella berhasil kan. Jadi bagus sekali kan ceritanya dengan seperti itu. Apa yang Mbak studikan gitu di dalam Inggris itu? Membawa cerita rakyat sini atau gimana? Itu yang 2017 yang tentang belajar aja. 2017 belajar. Yang terus 2000 Itu di mana? Di Cambridge University waktu itu. Cambridge University. Selama waktu itu 2 bulan. 2 bulan. Itu. Terus setelah itu 2019 dapat beasiswa lagi untuk berkegiatan. Waduh. Berkegiatan dengan beberapa sekolah di sana dan organisasi kepenulisan di sana, yaitu Norwich Writing Center for Writing. Norwich Center for Writing. Dan mereka itu benar-benar well organized, terus juga sangat memperhatikan penulis-penulis walaupun kita dari Indonesia ya. Tapi mereka benar-benar sampai membuat kegiatan-kegiatan yang begitu padat dalam dalam 2 bulan di sana itu. Libur cuma 2 minggu sekali. Libur cuma 2 minggu sekali selama 2 bulan? Iya, kalau libur sudah langsung cari kereta api termurah, tiket kereta api termurah, keliling ke desa-desa. Keliling ke desa-desa? Bukan ke kota-kota, ke desa-desa. Kereta api murah tuh berarti kayak KRD gitu? Iya, kayak kereta darat itu ya? Iya, kereta darat. Ada ya masih? Kayak masih ada uap-uap gitu. Bukan uap ya kayaknya. Iya enggak, tapi ya enggak pakai listrik kan? Enggak pakai listrik gitu. Sumpek-sumpekan juga? Enggak sih, enggak kayak gitu. Enggak kayak Hogwarts loh ya, yang iya, kayak Harry Potter. Harry Potter gitu. Terus habis itu nah, di sana kegiatan bersama anak-anak di sana, saya membawa saya harus yang dipilih dari buku saya itu buku Gatot Kaca, yaitu Rumah Burung Gatot. Judulnya Rumah Burung Gatot Kaca. Rumah Burung Gatot Kaca. Yang satu lagi Rafflesia Arnoldi, karena kan Rafflesia judulnya. Rafflesia. Nah, itu kan diambil dari bunga Rafflesia Arnoldi. Nah, bunga bangkai kalau di sini. Bunga bangkai. Lah itu kan Indonesia banget kan, makanya itu mungkin yang kepilih karena ini harus bisa menjelaskan itu bisa ikon Indonesia ya. Bisa mengenalkan Indonesia melalui buku bacaan kepada anak-anak gitu. Okay. Lucu loh. Waktu itu ya selalu kan saya putarkan film tentang Indonesia kan. Nah, mereka tuh selalu 13.000 sekian pulau mereka gitu. Wah, bangga. Itu anak-anak Inggris itu. Anak-anak Inggris bangga kan kita ya. Ternyata kita tuh mereka bisa membuat mereka gitu. Itu pertama dia terpukau karena jumlah pulau. Terus sama komodo, mereka juga komodo. Terus juga bunga di sana apa bangkai. bahasanya komodo? Dragon. Komodo dragon. Komodo dragon. Terus mereka pikirnya itu dinosaurs. Tapi memang purba sih. Iya, purba sih. Nah, itu kegiatan bersama anak-anak di sana, kita bikin mini drama, mini play. Mini play? Nah, jadi kita membuat Gatot Kaca. Kita kan ada 2 tuh, Rafflesia. Itu di beberapa sekolah. Kalau Gatot Kaca ini untuk mini play untuk anak-anak yang lebih besar, jadi anak-anak SD sampai kelas 6. Kalau yang satunya tadi SD ke bawah ya kelas 1 sampai kelas 3. Kindergarten lah ya? Enggak, kelas 1 sampai kelas 3 SD. 1 sampai 3 primary ya? Nah, itu kegiatannya beda-beda, tapi yang kita dramakan bersama anak-anak sekolah primary ini itu yang Gatot Kaca. Saya sampai bawa kostum loh, kostum Gatot Kaca. Kostum wayang orang Gatot Kaca. Ya, jadi Gatot Kaca siapa? Anaknya dipilih nanti salah satu anaknya untuk jadi Gatot Kaca. Jadi anak bule pakai. Iya, terus foto-foto sama ini juga. Iya, pakai ininya juga. Terus, pernah denger angkrok nggak? Angkrok nggak? Nah, angkrok itu zaman dulu pernah angkrok itu sebenarnya kan moving puppet. Jadi yang Potehi gitu nggak? Bukan. Jadi kita dari kertas. Oh, dari kertas.
kita bikin angkroknya Gatot Kaca waktu itu di Inggris. Jadi saya membawa apa namanya Jadi ada cara membuat kostumnya, terus ada kegiatannya mengajak anak-anak mengajari prakarya anak-anak gitu ya? prakarya membuat apa namanya angkrok wayang Gatot Kaca yang bisa bergerak itu. Tapi kalau apa dari depan gitu nggak sih? Kan biasanya kan kalau wayang kan ada yang dari samping. Nah, ini dari depan. Dari jadi depan. sudah ada dibikin template-nya oleh publisher. Ada malnya terus tinggal di ini. Dan semuanya pakai recycle. Kita pakai kertasnya pakai kertas Barang yang bekas sudah semua. dipakai semua. Yang itu semua yang ngatur Norwich itu. Jadi mereka yang ngeprint di Norwich, kertas kertas apa namanya kertas bekas juga, terus ditempel di kardusnya serial. Jadi bagus tuh, anak-anak seneng semua gitu. Yang paling menyenangkan waktu anak-anak itu ngomong this is the best class ever. Seneng dah. Itu anak-anak Inggris. The best Karena class. pertama kali dengar, mereka juga belajar tentang bahasa Sanskerta. Gatot Kaca, suruh ngomong Gatot Kaca lu. Gimana? Gatot, iya gitu. Mahabharata. Tapi dia nggak bisa R ya? Nggak bisa, Mahabharata. iya, lucu sekali itu. Aduh. Cuma sayangnya ya itulah, mereka itu kan negara-negara seperti itu, terutama Inggris kan sangat menghormati hak anak. Jadi anak-anak itu tidak boleh didokumentasikan Nggak ada? film, Nggak ada ya? nggak ada. Hanya kalau didokumentasikan foto dan film pun nggak boleh kelihatan anak-anak wajahnya itu. Dan bahkan sebelum acara selalu ditanya siapa yang tidak tidak ingin tampil di foto atau di video pasti, dan kalau ada yang tunjuk jari pasti mereka akan Langsung. Jadi ditanya betul pendapat mereka, Iya. Ditanya betul kalau memang nggak mau dipublikasi atau didokumentasi, udah Ya, nggak ada itu. Nggak ada. Sebenarnya saya punya sih foto-foto yang kelihatan jelas, tapi karena sudah, Boleh dong. itu. Nah itu kami Lihat. menjaga kepercayaan. Oh, baik. Jadi sampai Begitu. sini cerita. Tapi kalau ada ntar Ya, minta iya. dibagi. Nah, itu setelah itu banyaknya kegiatan di luar negeri. Nah, bagaimana kegiatan Mbak Debbie sendiri di dalam negeri nih? Apa aja nih yang dikerjakan? Masa di luar negeri mulu? Gitu. Kan yang ya nggak apa-apa gitu, tapi kan tujuannya adalah literasi kan untuk masyarakat literat kan, khususnya di Indonesia. Ya, Nah, khususnya apa di yang Indonesia. dikerjakan Mbak Debbie untuk Indonesia? Saya salah satu pendiri Yayasan Kanaditya Anjani Dharma di Bali. Oh, sekarang domisili di Bali? Di Bali. Yayasan apa? Yayasan Kanaditya Anjani Oh. Dharma. Nah, Kanaditya sendiri itu dari bahasa Sanskerta. Soalnya saya paling seneng bahasa Sanskerta. Waduh. Dari dua nama kan, dari dua kata, Kanaka dan Aditya. Dua-duanya matahari artinya. Jadi Kanaditya itu matahari. Ini mataharinya 2 kali gitu? Iya. Baru tahu ya, double sun. matahari. Wah. Wah, terang banget. Soalnya Kenapa? bagi kami kan matahari itu kan tulus ya, selalu menyinari tanpa pamrih. Wah. Ya, simbol kesadaran juga. Nah, gitu kan. Terus dan matahari nggak pernah ingkar janji kan, selalu Ya. muncul. Coba kalau nggak muncul gimana coba? Kiamat. Nah, itu. Nah, kami inginnya nanti anak-anak asuh kami atau masyarakat yang kami bina itu suatu hari mereka bisa menjadi cahaya bagi diri dan sekitarnya. Jadi menyebarkan matahari ya. Nah, Itu filosofinya ya iya, yayasan. gitu. Nah, apa aktivitas yayasan itu? Nah, fokus Kanaditya itu di literasi. Kanaditya, ya. Itu jengkel loh, kadang-kadang orang keliru kanan ditya. Ada yang ngomong apalagi kenapa nggak kiri ditya gitu, sekalian ya kanan kiri. Iya. Padahal Emang kan kanan Kanaditya. apa kanan? Enggak, Kanaditya. Kanadi kan nggak ada N-nya. Nggak kan? ada. Kanadi kalau Ingat ya, Nusantara. Kanaditya ya, bukan Kanadi. kanan kiri. Nah, lalu. Nah, Kanaditya sendiri itu fokus di literasi, di edukasi dan kegiatan sosial. Jadi melalui Kanaditya itu kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan kecil melalui literasi, edukasi pada selain masyarakat, selain anak, kebanyakan kita anak-anak ya. Selain anak-anak di sekolah formal juga untuk unseen children itu, untuk anak-anak yang kebanyakan orang nggak meliriknya. Seperti Si itu. pemalu gitu atau apa? Atau si Pemalu. berbeda. Nah, ini kalau itu kan gampang ya. Nah, ini anak-anak binaan Kanaditya itu seperti anak-anak burusun di pasar. Tahu kan burusun yang nyunggi-nyunggi? Oh, yang bawain di Bali itu banyak di gitu. pasar. Jadi kita punya kelas pasar. Gitu. Terus Apa aja yang dikerjakan?
Berceritakah atau selain mengajarkan apa namanya literasi baca tulis jadi matematika, literasi baca tulis dan numerasi. Jadi kan ya baca tulis tahu ya kan mereka kebanyakan jadi anak-anak standarnya yang adalah bisa nulis baca. Oh, jadi goalnya itu bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung. Berhitung. Nah, itu dulu. Tapi anak-anak seperti nggak usah mereka ya. Semua anak kan lebih senang belajar dengan bersenang-senang. Betul. Nah, itu. Jadi karena emang dunianya pasti pasti kita selipkan cerita-cerita. Jadi ada read aloud, ada mendongeng kayak gitu yang dilakukan oleh relawan-relawan Kanaditya seperti itu dah. Dari kapan itu? 2012. 2012 ya, 8 tahun sudah ya. Dari 8 tahun. Jadi Kanaditya sendiri itu ada 3 program utama. Programnya baca, BACA. BACA. Itu ada singkatannya. Apa itu? Panjangannya. Panjangannya. Bina Anak Cinta Aksara. Bina Anak Cinta Aksara. Baca. Wah, keren. Nah, ya? itu segala hal tentang literasi itu. Literasi iya. dengan meningkatkan minat baca bla 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 semua ada di situ kegiatannya. Iya. Nah, terus yang satu lagi literasi untuk semua. Literasi untuk semua ini kita lebih luas lagi dan bukan hanya anak-anak tapi juga warga binaan pemasyarakatan di lapas, LP, ya di LP. Terus juga para refugee yang binaan UNHCR yang United Nations High Commissioner for Refugees itu yang Indonesia dong. apa ya? Badan PBB. Bukan refugee-nya apa? Oh, refugee pengungsi. Oh, pengungsi. Jadi pengungsi dari Ethiopia, Afghanistan. Itu biasanya di mana? Di Indonesia karena ada. Saya kebanyakan mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Jadi di Jakarta. Terus juga kebanyakan di Jakarta sih. Itu di Jakarta itu. Terus kita nggak hanya literasi baca tulis toh atau mendongeng, enggak loh, kita memberikan skill. Itu sebenarnya kegiatan utama kami itu memberikan skill, keterampilan. Kayaknya ya tujuannya adalah anak-anak itu sudah punya keterampilan yang bisa membuat mandiri mereka nanti dalam hal finansial. Kayak misalnya kita melihat dulu, anak-anak berusun ini bisa ditingkatkan skill finansial dan literasi finansialnya dan hal-hal yang berhubungan dengan itu semua, ya kan? Ajarin mereka, mereka bisa masak, oke kita modalin bla bla bla, ajarin cara mengemas dan sebagainya. Sampai saat dijual, ini apa pencapaian terbesar dari Kanaditya? Pencapaian terbesar? Iya, dari misalnya kayak ada perubahan apa yang dari siswa-siswa binaan dari Kanaditya yang punya cerita menarik lah menurut Mbak Debbie sendiri? Cerita menariknya apa ya? Ya mungkin ada anak pasar tiba-tiba sekarang sudah menjadi apa? Kalau yang di warga, kita juga nggak hanya di Bali, di kota ya, tapi kita kebanyakan ke pelosok-pelosok juga. Jadi ke Karangasem tapi yang pelosok. Nah itu tuh mereka masih minim tuh literasi di sini. Masih minim banget. Mereka loh ya anak-anak ini ya ke sekolah itu 5 kilo jalan kaki, tahu? Kasihan sekali. Itu nggak hanya itu. Baru aja kami membangun Cubang, jadi tandon air permanen. Kenapa di tempat itu? Karena mereka itu memang daerah kering kan, air kan susah di sana. Jadi kami membangun dengan warga, itu dengan Forum TBM Provinsi Bali, Ketua Forum TBM Provinsi Bali. Forum TBM Provinsi Bali. Dari ikut ke sini juga di Komang Sukayase. Nah, itu kami selalu dari dulu Kanaditya dan Forum TBM Provinsi Bali selalu kan berkolaborasi. Salah satunya bentuknya ya seperti itu, kita mendirikan Cubang dan juga kegiatan-kegiatan literasi dengan anak-anak. Jadi Cubang itu untuk stok air untuk air hujan, terus juga kalau mereka beli air ditampung di situ gitu. Bersama nih kayak mereka bawa jerigen-jerigen loh. Kayak guru-guru 3T yang di Papua ya begitu juga. Seperti itu. Nah, selain itu yaitu pelatihan untuk masyarakat di sana. Mereka kan kalau di Bali kan sering upacara, mereka butuh makanan, kue-kue seperti itu untuk sesajen atau sesajen. Ya pokoknya upacara lah. Nah itu kita mengajarin mereka membuat sendiri. Dan karena ini pandemi kami belum bisa ke sana lagi, tapi beritanya mereka sudah bisa memasarkan. Nah itu yang senang sekali. Kegiatan apa lagi nih selain tandon air dan segala macam? Itu tadi yang literasi untuk semua ya. Ada lagi satu program namanya Book for Love. Saya minum dulu ya. Itu Book for Love itu kampanye buku sih. Untuk cinta. Iya, buku untuk cinta. Kita harus menyayangi sesama. Jadi
Sebenarnya kampanye buku ini digagas oleh salah satu relawan kami, Ibu Nana Chang. Nah, dia punya ide, kenapa ya kita nggak ngumpulin buku-buku nanti kita salurkan. Nah, akhirnya terwujudlah itu sudah 5 kali pengiriman ke Indonesia Timur. Tapi karena pandemi ini numpuk 8 kotak di kantor Kanaditya. Iya. Nanti akan setelah pandemi baru jalan lagi. Ya, baru jalan lagi seperti itu. Nah, ini kita satu lagi. Apa? Ada lagi. Nah, semua itu kami combine dengan perwujudannya adalah literasi kuliner dan literasi ekologi. Ada lagi literasi kuliner berarti menyangkut makanan, literasi ekologi menyangkut lingkungan hidup. Nah, 2 istilah itu dicetuskan oleh Mas Win Muldian. Kenal kan? Iya. Nah, itulah pencetusnya istilah-istilah itu. Yang multimodal ya, Iya. Ya, jadi itu dia kawan Nusantara, seluruh kegiatan Mbak Debbie dengan yayasannya, dengan kuliahnya yang di luar negeri itu atau di Inggris lah. Nah, apa pesan untuk anak Indonesia bagi yang mungkin belum dipegang sama yayasan Mbak, mungkin belum tahu juga cerita Mbak Debbie di Inggris sana. Nah, ya melalui video ini kan mungkin mereka pada nonton. Nah, apa pesan Mbak untuk anak Indonesia ya? Mungkin nggak hanya untuk anak Indonesia ya? Anak dunia untuk semua. Woi, ini udah levelnya internasional. Apa ya? Teruslah berbuat baik ya. Teruslah berbuat baik, nggak usah mikir berbuat baik itu untuk apa, untuk tujuan apa, nggak usah kayak gitu. Pokoknya terus berbuat baik, karena alam semesta itu selalu mencatat setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, pada diri kita sendiri, pada sesama dan makhluk hidup di sekitar kita. Itu keselarasan alam. Ya itulah kawan Nusantara, sosok yang satu ini bergerak di bidang literasi anak dan aktivitasnya juga sangat mulia tentunya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang menonton video ini. Tetap tonton Fadli Mengajar, berikan suka, komentar, dan berlangganan atau subscribe. Salam Indonesia. Dah.